Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antarnusa. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Pemerintah akan memperhatikan Provinsi Kepulauan. Kasus Gunung Botak dan Romang segera ditangani Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian antara lain topik utama Maluku Antarnusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti berita Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, pemerintah pusat akan memperhatikan provinsi di Indonesia yang bercirikan kepulauan. Alokasi anggaran yang dikucurkan kepada provinsi bercirikan kepulauan akan memperhitungkan luas lautan yang dimiliki. Perhatian pemerintah terhadap provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Ambon kemarin. Presiden mengakui 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan samudra. Kondisi tersebut telah mendorong pemerintah untuk fokus pada pembangunan provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap provinsi bercirikan kepulauan akan dilakukan pada perhitungan DAK dan DAU yang di dalamnya juga memperhitungkan luas wilayah lautan yang dimiliki masing-masing provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia. Juga akan kita bahas mengenai provinsi yang berciri khusus kepulauan. Penghitungan untuk DAU seperti apa, penghitungan untuk DAK seperti apa, ini memang harus kita hitung. Karena apapun 2/3 negara kita adalah air, ada laut, ada samudra. Jadi perhitungan seperti itu harus ada. Jangan dihitung hanya darat saja, nanti kepulauan menjadi kelihatan dibedakan, padahal harusnya kepulauan yang menjadi fokus bagi pemerintah kita sekarang ini. Di Indonesia saat ini terdapat 8 provinsi yang bercirikan kepulauan. 8 provinsi tersebut masing-masing Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. 8 provinsi tersebut sejak 2004 lalu telah berjuang untuk ditetapkan sebagai provinsi kepulauan di Indonesia. Namun sampai saat ini pemerintah pusat belum juga memberi restu terhadap perjuangan mereka. Frida Raiman, Bambang Yudhaswara, dan Hamzah Tomiyam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kawasan Tulehu, Pulau Ambon akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Di kawasan ini akan dibangun pelabuhan perikanan, kargo, serta industri terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pelabuhan di Kota Ambon akan ditata lebih baik dan bersih. Pelabuhan Yosudarso yang saat ini menjadi pelabuhan penumpang maupun barang akan dirubah khusus sebagai pelabuhan krus, pesiar, dan kapal penumpang. Sementara pelabuhan antar pulau di kawasan Tulehu akan dibenahi menjadi kawasan ekonomi khusus. Pada kawasan ekonomi khusus ini akan dibangun pelabuhan perikanan, kargo, serta daerah industri terintegrasi. Hal ini diakui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan saat mencanangkan Sadar Wisata dan Sabta Pesona Kota Ambon dalam rangka Hari Pers Nasional 2017 di kawasan Lantamal 9 Ambon. Menurut Luhut, penelitian terhadap kawasan pelabuhan sementara dilakukan. Diperkirakan 3 tahun ke depan, rencana itu dapat direalisasi. Tulehu itu akan kita buat menjadi kawasan ekonomi khusus. Karena ada bisa kira-kira 420 hektar tanah di sana. Sehingga dengan demikian semua aktivitas ekonomi ada di situ. Kemudian di pelabuhan yang di sini kita buat itu untuk kapal-kapal cruise yang masuk ke sana. Jadi cruise terminal akan dibangun dan sekarang sudah mulai ada 2 kapal cruise yang datang ke situ. Nah, infrastruktur dibangun oleh pemerintah. Saya kira pemerintah serius dengan hal ini
Dan itu bagian daripada pemerataan pembangunan. Tadi sudah disebut bahwa Ambon salah satu atau nomor 2 terbawah dalam peta kemiskinan, tapi nomor 1 dalam kebahagiaan. Menteri Pariwisata Arif Yahya menyatakan 136 destinasi wisata termasuk kota Ambon di Indonesia dijadikan target dalam program bersih nasional oleh pemerintah. Kota Ambon merupakan kawasan destinasi wisata bahari yang mesti terus didukung, utamanya dalam kebersihan. Laut menjadi aset utama dalam menarik tingkat kunjungan wisatawan di daerah ini. Dengannya kebersihan menjadi hal utama yang mesti diperhatikan, terutama kebersihan laut dari sampah plastik. Saya straight aja, Indonesia itu kebersihan sampah plastik nomor 2 terburuk di dunia. Jadi setelah satu negara baru Indonesia. Ini harus kita jadikan perhatian, apalagi kita di Ambon, di Maluku, lebih dari 90%-nya adalah bahari lautan, sehingga andalan kita yang untuk alam adalah wisata bahari. Nah, kita tidak bisa menjual atau mempromosikan Maluku kalau sampah plastik ini masih menjadi ancaman buat kita. Oleh karena sesuai tadi arahan dari Pak Menko, kita akan ada gerakan bersih nasional, terutama terkait dengan sampah plastik ini. Pencanangan sadar wisata dan sabta pesona dalam rangka Hari Pers Nasional dilakukan lewat aksi bersih pantai di kawasan Lantamal Halong. Aksi bersih ini melibatkan sejumlah aparat TNI dan PNS. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional 2017 di Kota Ambon, diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa. Salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam konvensi ini adalah industri pers dalam era teknologi digital sebagai pasar untuk menarik pembaca. Peringatan Hari Pers Nasional di Ambon diselenggarakan berbagai kegiatan seminar oleh panitia, salah satunya Konvensi Nasional Media Massa. Kegiatan ini diselenggarakan 1 hari jelang puncak Hari Pers 9 Februari, mengusung tema Integritas Media Nasional dalam landscape komunikasi global peluang dan tantangan. Diskusi ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, CEO MNC Group Haritanu Sudibyo, Budiono Darsonial, dan CEO Baidul Digital Indonesia, Bao Jianlei. Sesi kedua menghadirkan pembicara Menko Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan, sutradara Gari Nugroho, seniman Sujiwo Tejo dengan materi demokrasi digital, nilai kewargaan, dan ketahanan budaya. Sesi ketiga mengangkat tema hoax, fake news, dan blokir, menghadirkan pembicara Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, anggota DPR Mutia Hafid, wartawan Arswendo Atmo Wiloto, dan pegiat sosial media Nukman Lutfi sebagai narasumber. Sedikitnya 400 orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti pers, masyarakat sipil, instansi pemerintah, dan beberapa duta besar negara sahabat turut hadir dalam acara itu. Menkominfo Rudiantara mengatakan, dewasa ini teknologi digital terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya kebutuhan, permintaan pasar dan masyarakat. Berbagai aplikasi dan digital multimedia dengan mengandalkan sistem jaringan internet untuk mengakses berbagai informasi pun semakin banyak tersedia. Menurut Rudiantara, tuntutan target pasar pers di Indonesia pun semakin banyak yang menggunakan sistem digital atau daring untuk mempublikasikan pemberitaan mereka. Hal itu tentu juga berpengaruh terhadap media massa yang masih menggunakan sistem cetak. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pada pagi ini kita berkumpul di ruangan. Pemirsa, Menteri Pariwisata Arif Yahya mendukung upaya Kota Ambon dijadikan sebagai kota musik dunia berdasarkan standar Badan Dunia UNESCO. Untuk itu dirinya meminta pemerintah Kota Ambon menyiapkan proposal untuk diusulkan ke UNESCO sesuai dengan persyaratan Badan Dunia tersebut terkait kota kreatif dunia.
Menteri Pariwisata Arif Yahya mengakui potensi seni, khususnya seni musik yang dimiliki warga kota Ambon, Maluku, sangat mendukung terwujudnya Ambon sebagai kota musik dunia. Kota Ambon benar-benar cocok disematkan kota kreatif berlabel kota musik dunia. Kementerian Pariwisata melalui Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, telah melakukan pencanangan kota Ambon sebagai kota kreatif di bidang seni musik ini. Arif Yahya meminta pemerintah kota Ambon untuk menyiapkan proposal yang nantinya diusulkan ke UNESCO, Badan Dunia yang menangani pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian, usulan ini diharapkan akan direalisasi UNESCO sesuai standar yang ditetapkan. Arif Yahya mengakui ada sejumlah kota di Indonesia yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai kota kreatif. Dan memang begitu, kekuatan Ambon memang di situ. Rekan-rekan Bekraf juga sudah memutuskan bahwa Ambon adalah City of Music, kota musik, dan itu akan bagus dimasukkan ke UNESCO pun saya confident. Jadi silakan buat proposalnya mengisi apa yang persyaratan UNESCO. Nah, kita bisa ajukan beberapa kota, saya lupa. Memang menjadi ada kota film, ada kota musik, ada kota pustaka, ada kota kreatif, kriya gitu. Nah, ini paling cocok Ambon adalah kota musik. Jadi kita dukung lah itu. Bekraf bersama kementerian dan lembaga terkait siap mendukung dan memfasilitasi kota Ambon menuju kota musik dunia. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran dan infrastruktur pendukung. Ambon menuju kota musik dunia mesti memenuhi 7 syarat dari UNESCO. Syarat tersebut diantaranya penyiapan SDM, gedung pertunjukan seni, studio rekaman, maupun sekolah musik. Melkilatus Saule, Sarlas Polaman melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menegaskan akan segera mengirimkan tim investigasi ke Gunung Botak, Pulau Buru, dan Pulau Romang terkait kasus penggunaan merkuri di sana. Hasil tim investigasi tersebut akan menjadi rujukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengkaji ulang izin pertambangan di 2 areal tambang itu. Saat menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional di Ambon, sekaligus meresmikan gedung Pesona Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Wilayah Maluku Papua, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberadaan pertambangan di Indonesia banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat, termasuk di Pulau Buru dan Romang, Maluku. Menurut Siti Nurbaya, informasi penggunaan merkuri di areal tambang Gunung Botak, Pulau Buru, dan Pulau Romang sudah sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan telah dilaporkan ke Presiden melalui rapat kabinet. Lebih jauh, menurut Siti Nurbaya, Presiden telah menginstruksikan masalah ini harus ditangani secara serius. Karenanya Kementerian Lingkungan Hidup telah mengirimkan tim investigasi ke Pulau Buru dan Romang. Namun tim yang turun ke Pulau Romang, Maluku Barat Daya terkendala cuaca dan kembali ke Jakarta. Tim itu rencananya akan kembali menggunakan helikopter ke Pulau Romang. Sementara di areal tambang Gunung Botak, Pulau Buru, dalam waktu dekat tim akan ke sana. Kemarin saya sudah melapor kepada Bapak Presiden dan akan kita tangani secara serius, akan dirapatkan di kabinet. Ada 3 aspek penting saya lihat di situ ya. Pertama, menyangkut pertambangan rakyatnya, jadi penataan wilayah pertambangannya, izinnya dan lain-lain. Yang kedua soal merkurinya, kita sudah tahu ada merkuri yang dipakai sangat berlebihan, penjualannya begitu terbuka, juga ada sinabarnya ya, sumber bahan dasar dari merkuri itu yang kadang-kadang disebut juga dirty mercury dan lain-lain. Yang ketiga, aspek kesehatan masyarakatnya yang kita lihat sudah sangat serius. Ibu kemarin di tambang di Romang juga ada tim ini. Nanti saya akan minta tim turun kembali dengan segala macam laboratoriumnya untuk turun langsung ke Romang dan pakai pesawat helikopter. Jadi karena memang perjalanan lautnya terlalu jauh ya dan ombaknya lagi tinggi. Tapi saya kira memang harus ada keputusan tentang ini. Dispute ataupun berbagai informasi yang berseliweran tentang kondisi di Romang itu memang harus ada jalan
harus ada informasi yang akurat yang sebetulnya seperti apa untuk pengambilan keputusan. Jadi saya segera kirim tim. Sekarang sih timnya ada yang sudah turun kemarin, lalu saya alihkan dulu mengurus Gunung Botak. Saya segera kirim tim lagi untuk yang ke Romang. Menteri Siti Nurbaya Bakar saat peresmian Pesona Mart mengatakan lingkungan merupakan suatu tempat di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur keterkaitan satu dengan lain. Oleh karena itu, sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peresmian Gedung Pesona Mart PSKL wilayah Maluku Papua bertujuan menampung hasil hutan bukan kayu. Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan peralatan kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada kelompok penerima. Pada kesempatan itu juga dilakukan tanya jawab oleh organisasi pemuda, pemerhati lingkungan, dan akademisi. Minggu Snoya dan Edmond Tupan melaporkan. Menghadapi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon Rabu pekan depan, Dinas Catatan Sipil Kota Ambon masih terus menyiapkan data pemilih. Selain itu, mereka mengeluarkan pula surat keterangan pengganti KTP bagi warga yang belum memiliki KTP namun telah melakukan perekaman data. Surat keterangan itu akan digunakan warga untuk memilih. Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Dintu Area mengatakan dalam menerbitkan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan telah menerbitkan KTP elektronik bagi setiap wajib KTP sebagai identitas diri yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Dintu Area mengungkapkan dengan adanya keterbatasan belangko saat ini sangat berpengaruh terhadap pencetakan iktp. Untuk itu telah dikeluarkan 2 surat edaran Mendagri untuk menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti identitas diri yang sama fungsinya sebagai iktp. Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait penerbitan KTP bagi warga yang wajib KTP namun belum dicetak karena keterbatasan belangko. Menurut Dintu Area, kedua surat keterangan ini sama fungsinya dan bisa dipergunakan untuk aktivitas pengurusan pada bank, BPJS, dan keperluan dinas di instansi lainnya di tanah air, termasuk di Kota Ambon, Maluku. Surat keterangan itu berlaku 6 bulan, dan saat ini sedang dipersiapkan proses lelang belangko untuk iktp. Sehingga diperkirakan antara 6 bulan yakni awal April, belangko sudah didistribusikan di kabupaten kota untuk pelaksanaan pencetakan iktp. Surat keterangan pertama dan kedua ini sama fungsinya. Itu fungsinya sama sehingga masih tetap berlaku di dalam setiap pengurusan. Misalnya masyarakat mau menggunakan untuk pengurusan di bank dan BPJS dan sebagainya, ini tetap berlaku seperti KTP elektronik. Nah, karena yang satu ini nih mengamanatkan bahwa surat keterangan ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan dia mendapat fisik KTP elektronik. Dengan demikian, ketika sudah cetak KTP elektronik, yang bersangkutan harus serahkan surat keterangan ini. Tuarea menghimbau bagi warga masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik dan belum memiliki surat keterangan untuk segera datang menghubungi Dinas Catatan Sipil Kota Ambon. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, pameran Hari Pers Nasional dan Maluku Expo 2017 yang berlangsung di Kota Ambon diikuti peserta dari kementerian, lembaga, perusahaan pers, perbankan, SKPD pemerintah kabupaten kota dan provinsi, serta UMKM. Salah satu peserta yang menampilkan berbagai kerajinan dan panganan khas daerah ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku. Dinas Koperasi UMKM Maluku dalam mendukung rangkaian pelaksanaan Puncak Hari Pers Nasional 2017 mengikuti pameran HPN dan Maluku Expo yang berlangsung di lapangan Merdeka Ambon. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Suhuria Sardan, menyatakan dalam pameran HPN dan Maluku Expo 2017 pihaknya menampilkan berbagai kerajinan dan penganan khas daerah ini. Expo Hari Pers Nasional ini dari Dinas Koperasi Provinsi Maluku menampilkan beberapa produk unggulan binaan Dinas Koperasi Provinsi Maluku, yaitu yang terdiri dari jus pala dari KUD Tomasiwa, krepek
keladi dari Teresia, UKM Teresia binaan kami, dan kue dari sagu. Kue dari penganan sagu yaitu dari Dede Briven. Hasil pameran kami berupa binaan dari usaha kecil menengah dan koperasi. Kami telah daftarkan batik Ambon kita di HAKI melalui usaha kecil menengah dan koperasi, Pak. Keikutsertaan dalam ajang seperti ini diakui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Bakri Syarif Atsatri adalah untuk mempromosikan hasil karya para pelaku UMKM yang ada di daerah ini. Iya, jadi Hari Pers Nasional ini adalah satu kegembiraan, satu kesempatan emas. Artinya bahwa pers menjadi sebuah media yang bisa mengkomunikasikan berbagai kepentingan kita, berbagai produk kita, berbagai harapan kita. Jadi saya melihat bahwa peluang paling besar, bahkan saya sebut sebagai satu jembatan emas, peluang yaitu Hari Pers Nasional di Ambon ini, dalam rangka untuk bagaimana mempromosikan segala yang berkaitan dengan brand, berkaitan dengan produk-produk, terutama yang berhubungan dengan koperasi UMKM di Maluku. Tampilnya stand pihaknya di pameran HPN dan Maluku Expo 2017 juga merupakan bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2017 di Ambon. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, di akhir rangkaian kegiatan perayaan Hari Pers Nasional 2017 di Kota Ambon, semalam panitia menggelar gala dinner yang dihadiri para petinggi media massa dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia dari 34 provinsi. Kegiatan gala dinner yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, para menteri, Wakil Gubernur Maluku, Ketua Dewan Pers, dan Ketua PWI Pusat. Dalam gala dinner yang berlangsung semalam bertempat di Islamic Center Ambon itu, Dewan Pers memberikan penghargaan kepeloporan investigasi, yakni Kompas sebagai pelopor humanisme kebangsaan, Majalah Tempo peraih kepeloporan investigasi untuk publik, Femina pelopor majalah wanita, dan Radio Suara Surabaya sebagai pelopor jurnalisme warga. Sementara peraih penghargaan lainnya seperti Peter F. Gonta sebagai pelopor berita televisi swasta, Budiono Darsono kategori pelopor siber, dan Ilham Bintang dari Cek Indricek kategori infotainment. Para pemenang akan menerima sertifikat dan trofi penghargaan dalam acara gala dinner HPN dan Maluku Expo 2017 itu. Ketua Umum PWI Pusat Margono mengatakan, gala dinner jelang perayaan HPN merupakan pertama kalinya sepanjang perjalanan HPN. Peraih kepeloporan media massa ini semakin membuat meriah pelaksanaan HPN 2017 sekaligus untuk memotivasi insan pers dan media massa agar dapat terus berkiprah lebih baik ke depan. Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo menuturkan, wartawan bukan politisi, akan tetapi wartawan adalah sebuah profesi yang memiliki keharusan untuk menjalankan kode etik serta harus berusaha meningkatkan kompetensi. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, di penghujung pameran dalam rangka Hari Pers Nasional dan Maluku Expo 2017, lokasi pameran di Lapangan Merdeka Ambon ramai dikunjungi warga Kota Ambon. Ratusan pengunjung yang terdiri dari warga Kota Ambon berdesakan untuk mengunjungi stand-stand pameran HPN dan Maluku Expo 2017 Kamis siang. Ada di antara mereka yang ingin berbelanja, namun ada pula yang hanya sekedar melihat-lihat. Pameran HPN dan Maluku Expo tahun ini melibatkan peserta dari 33 provinsi di Indonesia. Namun pada pameran ini terlihat banyak diisi oleh stand media yang jumlahnya sekitar 35 stand dengan berbagai atribut masing-masing. Ayu Dewi, salah seorang penjaga stand dari DKI Jakarta, mengatakan dirinya dan beberapa teman dari Jakarta dan Surabaya baru pertama kalinya datang ke Ambon. Namun ia mengaku senang dan bangga dengan keramah tamahan warga Kota Ambon yang santun ketika sedang berkunjung di standnya. Ya, alhamdulillah Bunda, di sini daya belinya mantep banget. Karena kan kita tahu ya potensi di sini, terus saya juga lagi mau cari pasar juga di sini Bunda. Ya harapannya kan produk kita bisa lebih terangkat, lebih dikenal oleh masyarakat, seperti itu.
Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako mengatakan pada HPN tahun ini Kemenkes Maluku ikut berpartisipasi dalam gerak jalan santai, bersih-bersih teluk, dan menyediakan sarana transportasi antar jemput para tamu dari pusat. Hairudin Rasako berharap dengan pelaksanaan HPN di Kota Ambon ini bisa membawa dampak positif bagi daerah ini ke depan, khususnya untuk menguatkan layanan kesehatan masyarakat sesuai nawacita membangun dari pinggiran. Kami dari Poltekkes Kemenkes Maluku sudah menginstruksikan kepada seluruh pegawai dan staf untuk kita bernaungan di bawah pendidikan. Nah, dalam rangka pendidikan ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan Hari Pers Nasional. Rahmalat Konsina, Yunaidi Asril melaporkan. Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon Romeo Soplanit mengajak seluruh insan pers di Maluku untuk terus berkarya membangun Maluku dan Kota Ambon dengan informasi yang objektif dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Diskusi publik dalam rangka Hari Pers Nasional yang digelar di Ambon hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama pemerintah Kota Ambon dengan tema menjaga perdamaian di Maluku adalah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga nilai-nilai keutuhan dan kerukunan antar umat beragama. Seluruh insan pers diajak untuk terus berkarya membangun Maluku dan Kota Ambon dari berbagai bidang, salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang objektif, sejuk, nyaman, dan terintegrasi. Hal itu disampaikan Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon, Romeo Soplanit, dalam kegiatan debat publik menjelang Hari Pers Nasional Selasa pagi di Ambon. Ditjen Kementerian Komunikasi dan Informasi Rosita Niken Widya Astuti mengajak seluruh insan pers menghindari berita-berita bohong atau hoax yang bisa memberikan nilai negatif bagi keutuhan bangsa. Dengan diskusi publik yang digelar diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup umat beragama yang telah terbina dengan baik. Materi yang disampaikan pada diskusi publik tersebut membahas tentang sejumlah persoalan yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Abu Sahabawa, Lamarunga, melaporkan. Pemirsa, kemasyhuran rempah-rempah Indonesia sudah tercatat di banyak manuskrip kuno sebagai bagian penting dalam pembentukan peradaban dunia. Hal itu disampaikan staf ahli Menlu Jauhari Oratmangun siang tadi. Rempah-rempah Indonesia juga menjadi salah satu komoditas penting dalam jalur perdagangan bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan besar dunia. Apabila perjalanan rempah-rempah itu dipetakan, maka Indonesia akan menjadi pusat dari jalur rempah dunia. Staf ahli Menteri Luar Negeri Jauhari Oratmangun mengatakan jalur perdagangan rempah merupakan isu strategi yang perlu diperbincangkan karena Maluku termasuk daerah terkenal dengan hasil rempah-rempah. Dirinya menginginkan lewat Hari Pers Nasional di Ambon tahun ini dibicarakan untuk pembangunan Museum Rempah sebagai simbol dari ikon wisata di daerah ini. Menurut Jauhari, kiprah Indonesia menjadi bangsa besar bisa ditemukan pada jalur perdagangan rempah-rempah yang pernah menjadi komoditas andalan Nusantara semenjak zaman Kerajaan Kesultanan. Jalur perdagangan rempah hampir seluruhnya melewati laut. Karenanya kejayaan itu diraih melalui penguasaan jalur maritim Nusantara. Karenanya perlu ditanamkan pentingnya laut dan kemaritiman dalam pemikiran bangsa Indonesia. Maluku yang dikenal sebagai Spice Island, Spice Province, dari provinsi atau pulau rempah itu kan sudah dikenal seluruh dunia. Bagaimana mengkapitalisasi ini sehingga gagasan ide jalur rempah itu menjadi atau paling tidak memberikan manfaat yang signifikan buat rakyat Provinsi Maluku. Jalur rempah yang kita ketahui bahwa memang ini merupakan sejarah daripada Maluku, Indonesia, di mana sebelum adanya globalisasi modern, Maluku merupakan bagian daripada globalisasi internasional di abad 13-14. Di mana kita merupakan sumber daripada rempah-rempah
bagi kebutuhan yang ada di dunia ini. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk mengikuti berita kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dalam segmen berita Pilkada berikut ini. Tokoh masyarakat Batu Meja Ampi Maitimu menyatakan warga Batu Meja siap mendukung pasangan Paparisa Baru pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari nanti. Dukungan ini disampaikan dalam pernyataan sikap 20 relawan Batu Meja for Paparisa Baru. Tokoh masyarakat Batu Meja Ampi Maitimu menyatakan warga Batu Meja berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Lonapesi Syarif Hadler. Komitmen ini ditunjukkan dalam pernyataan sikap 20 relawan Batu Meja for Paparisa Baru. Ampi Maitimu menyatakan calon wali kota Ambon petahana ini banyak memberikan kontribusi positif bagi warga setempat saat menjadi wali kota Ambon. Pendekatan pembangunan yang diberikan baik secara pemerintahan maupun kelembagaan gereja benar-benar dirasakan warga setempat. Komitmen memenangkan Paparisa Baru ini juga didasari pada bukti perubahan pembangunan di kota ini, baik itu dari sisi infrastruktur maupun pemeliharaan lingkungan hidup. Maitimu berharap pasangan Paparisa Baru jika dikehendaki Tuhan memimpin kota Ambon periode mendatang dapat memperhatikan serius kondisi lingkungan Batu Meja yang rawan longsor. Warga Batu Meja juga mendukung kota Ambon sebagai kota musik dunia yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Sikap politik warga ini disampaikan dalam pernyataan sikap relawan maupun kaum perempuan di kawasan itu dalam tekadnya mendukung pasangan Paparisa Baru. Dalam pernyataan sikap ini, relawan Batu Meja for Paparisa menyatakan siap memberikan hak politik dan mengawal proses pemilihan serta pemungutan suara di kawasan itu. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi menyambut baik komitmen warga Batu Meja yang dengan jujur menyatakan keinginannya mendukung Paparisa Baru. Richard Lonapesi melantik para relawan tersebut dan berharap mereka tetap mengawal perjuangan Paparisa Baru menuju kemenangan pasangan itu. Kader Partai Nasdem Kris Latumahina dalam orasi politiknya menyatakan warga Batu Meja telah mempunyai pilihan. Latumahina berharap pilihan ini tetap dipertahankan dan warga Batu Meja tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Memilih pemimpin yang berkualitas dan amanah butuh pikiran-pikiran yang kritis. Dan warga Batu Meja adalah pemilih-pemilih cerdas yang siap memilih pemimpin yang sudah memberikan bukti, bukan janji. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dukungan warga kota Ambon kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Polikastanya Samlatu Konsina terus mengalir. Di Kelurahan Waihaong, Kelurahan Batu Meja dan Negeri Paso, warga tumpah ruah mengikuti kampanye pantas. Kehadiran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Polikastanya Samlatu Konsina di Kelurahan Waihaong disambut para relawan dan warga setempat Minggu siang. Calon wali kota Ambon Polikastanya mengatakan pantas hadir di Waihaong tidak membawa isu, melainkan program pro rakyat dan pro lingkungan. Kelima program itu yakni membuka lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar dan terminal yang layak, serta penyediaan lingkungan hidup yang berkualitas. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina mengajak warga Waihaong menyukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan mencoblos nomor urut 2. Sementara di Terminal Transit Paso Minggu sore, kedatangan pasangan pantas dan tim pemenangannya untuk berkampanye tatap muka disambut ribuan warga setempat. Dalam kampanye itu, pasangan calon dengan nomor urut 2 menghadirkan sejumlah jurkam dari partai koalisi, mantan wali kota Ambon MJ Papilaya, dan Bupati MBD Barnabas Orno. Para jurkam berorasi menyampaikan visi misi dan berbagai program pro rakyat dari pantas yang mendapat dukungan dari sebagian besar anggota DPRD Kota Ambon. Pantas juga berkomitmen menyelesaikan pembangunan terminal transit untuk mewujudkan Paso sebagai salah satu sentral ekonomi.
Sementara itu saat berkampanye di Kelurahan Batu Meja, Pantas juga disambut ribuan warga setempat. Warga tumpah ruah hingga ke badan jalan untuk mengikuti jalannya kampanye. Juga Pantas meyakinkan warga setempat terhadap program pro rakyat. Berbagai program pro rakyat itu semuanya bermuara pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon. Devi bin Umar dan Hamzah Tomia melaporkan. Ini lagu Subilang. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 555 personil keamanan gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kampanye akbar. Mereka ditempatkan di beberapa titik, di antaranya di lokasi kegiatan Lapangan Merdeka Ambon. Ratusan personil gabungan TNI dan Polri yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan itu akan ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan dan juga lokasi berlangsungnya kampanye akbar di Lapangan Merdeka Ambon. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Harold Wilson Huwae mengatakan 555 personil yang dikerahkan tersebut akan melakukan pengamanan baik hari ini untuk pasangan Paparisa dan juga untuk kampanye akbar pasangan Pantas Sabtu besok. Apelnya jam 12 seperti biasa. 555 gabungan TNI dan Polri serta Satpol PP nanti kita libatkan untuk Kota Ambon. Untuk titik-titiknya Pak? Seputaran Lapangan Merdeka itu ada beberapa titik, ada sekitar 17 titik yang sudah dibagi oleh Kapolres. Pada saat nanti kampanye, simpatisan dari pasangan satu dapat menjaga Kamtipmas saja. Kan semua tergantung masyarakat, apabila masyarakat bisa membantu kita dalam menjaga Kamtipmas, pasti aman. Sementara untuk pengamanan TPS, menurut Kapolres, pasukannya akan diturunkan pada 13 Februari mendatang. Pola pengamanan dilakukan sesuai kategori kerawanan di TPS masing-masing. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan saat ini. Karena tanpa itu pemerintah bisa dianggap gagal. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan PSDM Provinsi Maluku Syuriadi Sabirin pada pembukaan Diklat PIM 4 pagi tadi. Wajah penyelenggaraan birokrasi akan tercermin dari kualitas dan standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pada posisi ini, pejabat publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang dibuat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Sub Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan Arif Uwar mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan pemimpin perubahan pada jabatan struktural eselon 4 yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Syuriadi Sabirin mengatakan, perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan untuk menjawab tantangan saat ini. Tanpa itu pemerintah bisa dianggap gagal. Dikatakan selain perubahan paradigma dan tata kelola perubahan, lingkungan strategi yang kian dinamis juga menuntut pejabat publik kian antisipasif dan proaktif dalam memecahkan permasalahan publik. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan di sektor publik menjadi peran yang krusial bagi maju mundurnya sebuah organisasi pemerintah. Karenanya, pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada setiap orang. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat 4 ini akan mampu melahirkan sosok pemimpin perubahan yang akan mampu membawa perubahan khususnya dalam tubuh birokrasi pemerintahan yang penuh dengan berbagai tantangan. Diklat kepemimpinan tingkat 4 angkatan ke-13 dan 14 diikuti 78 peserta dari pemerintah Provinsi Maluku, yakni Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 4 Ambon telah ditetapkan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer.
Berbagai persiapan pun mulai dilaksanakan demi suksesnya ujian nasional dimaksud. Sepuluh sekolah menengah kejuruan di Kota Ambon telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer. Dari 10 sekolah itu, 2 diantaranya adalah SMK Negeri 7 Ambon dan SMK Negeri 4 Ambon. Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Ambon, Saiful, mengatakan untuk kedua kalinya lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu dipercayakan sebagai penyelenggara ujian nasional berbasis komputer di daerah ini. Berkaca dari ujian nasional berbasis komputer tahun lalu, maka ujian nasional berbasis komputer tahun ini lembaga pendidikan itu semakin siap. Bahkan sekolah itu bukannya melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan rasio 1:3 antara siswa dengan peralatan komputer, tetapi diupayakan untuk rasio pada pelaksanaan UNBK tahun ini menjadi 1:2. Saat ini jumlah komputer yang dimiliki sekolah itu sebanyak 70 unit, sementara jumlah siswa yang akan mengikuti ujian nasional sebanyak 152 siswa. Dengan jumlah siswa dan komputer tersebut, maka lembaga pendidikan itu yakin mampu melaksanakan UMBK dengan rasio 1:2. Agar dapat melaksanakan UMBK dengan rasio 1:2, maka dalam waktu dekat ini, sekolah akan mengupayakan penambahan komputer atau laptop siswa. Dukungan semua pihak demi kelancaran pelaksanaan UMBK di sekolah itu juga sangat dibutuhkan. Kita akan berupaya dengan memanfaatkan sebagian daripada sarana yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki oleh siswa dalam bentuk netbook. Kalau kita bisa bekerja sama dengan orang tua dalam proses, maka penyelenggaraan proses ujian itu kita bisa laksanakan 2 tahap. Ya, memang kalau kita tidak bekerja sama dengan siswa, kita mampu melayani hanya 3 sesi. Ya, tetapi kita berupaya untuk sehemat mungkin penggunaan waktu untuk bagaimana kita laksanakan umpama 2 sesi. Tinggal penambahan kurang lebih ada 7, sehingga kita bisa laksanakan 2 sesi itu. Saiful juga meminta agar sebelum pelaksanaan UMBK berlangsung, pemerintah provinsi hendaknya melakukan MOU dengan pihak PLN agar selama pelaksanaan UMBK tidak terjadi pemadaman aliran listrik. Sementara di SMK Negeri 4 Ambon, jumlah siswa yang akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer sebanyak 189 siswa. Kepala SMK Negeri 4 Ambon, Kres Uktuseja, mengatakan kendati sarana penunjang komputer belum mencukupi untuk pelaksanaan UMBK, namun pihaknya sangat optimis dapat melaksanakan UMBK dengan baik. Pihaknya akan berupaya melakukan afiliasi peralatan dengan SMA di Kota Ambon guna memenuhi kebutuhan sekolah itu dalam pelaksanaan UMBK. Jadi sarana sisanya itu diharapkan pengadaan dalam waktu dekat, ya sebelum hari H ujian nasional berbasis komputer itu, atau diharapkan dengan sistem peminjaman. Selain 10 sekolah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara, juga terdapat 1 SMK yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana UMBK di kota ini. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku menggelar sosialisasi Sistem Informasi dan Manajemen SIM OPT dan DPI tahun 2017 bagi instansi terkait. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Maluku. Peternakan Provinsi Maluku secara online. Sistem informasi manajemen dan organisme pengganti tumbuhan serta dampak perubahan iklim Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku merupakan media informasi yang menjanjikan data OPT dan DPI berbasis teknologi. Data ini dibuat dalam satu metode pengamatan dan pelaporan yang tepat dan aplikatif, mudah dan sederhana, serta tidak mengurangi akurasi data dan informasi yang dihasilkan, serta dibuat pada website Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku secara online. Hal ini dilakukan karena selama ini data yang dikirim ke Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku secara manual. Selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama, menyebabkan laporan yang diterima menjadi terlambat dan berpengaruh terhadap keputusan tindakan pengendalian terhadap serangan OPT dan DPI.
Ketua Panitia Ivon Sihaya mengatakan sosialisasi SIM OPT dan DPI yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mempererat penerimaan data dari lapangan ke BP3M dalam rangka pengamanan produksi. Sasarannya adalah bagaimana stakeholder ini dia bisa menggunakan media informasi yang kami buat, website daripada Balai Proteksi ini sebagai pengguna daripada website kita untuk mendapatkan data dan juga teknologi penerapan pengendalian tadi OPT yang secara spesifik lokasi yang dapat diterapkan dan digunakan oleh masing-masing instansi terkait tersebut. Kepala Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku Umar Pelupesi mengatakan laporan permintaan waspada dan peringatan dini serta peringatan bahaya terlambat diterima oleh Balai Proteksi menyebabkan lambatnya pengendalian yang dilaksanakan karena komunikasi langsung dengan media handphone dan administrasi pelaporan menghalangi keterbatasan waktu. Menurutnya batasan waktu cukup lama dan jauh menyebabkan keputusan tindakan pengendalian lambat dilaksanakan untuk penyelamatan produksi. Harapan dari sistem informasi manajemen organisme pengganggu tumbuhan dan dampak lingkungan ini tentunya punya peran penting dalam menyampaikan data yang tepat, cepat, dan akurat. Jadi informasi yang kita terima itu sangat cepat karena mengingat kondisi wilayah kita yang pulau ya, dengan transportasinya yang memang jauh sehingga dibutuhkan satu sistem informasi yang harus cepat. Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Maluku Jasmine Bajak saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan sosialisasi SIM OPT dan DPI yang dilaksanakan ini dapat menyamakan persepsi antara petugas POPT, THP, dan THLTB POPT yang tersebar di berbagai kecamatan di Maluku dalam rangka peningkatan kinerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam penanganan produksi tanaman pangan hortikultura di Provinsi Maluku. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, Marta Christina Tiahahu telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kendati titel kebanggaan ini disematkan, namun Sri Kandi muda asal Maluku minim referensi sejarah yang dapat dijadikan acuan mengungkap jati dirinya. Meski ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia, Sri Kandi muda asal Abubu Nusa Laut, Maluku, Marta Christina Tiahahu, minim referensi sejarah yang bisa mengungkapkan jati dirinya. Kurangnya referensi ini karena pencatatan sejarah sangat minim pada 2 abad silam. Jika saja ada catatan sejarah, Marta Christina Tiahahu sangat berpotensi hilang atau rusak. Rentang waktu yang begitu jauh, tak heran jika foto Sri Kandi muda ini pun tidak pernah ada. Yang ada hanyalah foto rekaan ataupun sketsa yang dibuat oleh pelukis Belanda Quirijn Maurits Rudolf Verheugen. Catatan sejarah nakoda salah satu kapal Belanda ini diakui lebih valid karena mengetahui persis apa yang terjadi dengan Marta Christina Tiahahu saat itu. Terutama saat kapal dinakodai Verheugen membawa sang Sri Kandi ke Pulau Jawa. Hal ini diakui Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Angeline Patiasina, pada seminar aktualisasi nilai kepahlawanan Marta Christina Tiahahu di Kampus Pertanian Unpati Senin kemarin. Angeline Patiasina menyatakan sosok perempuan pejuang yang mengangkat harkat dan martabat bangsa sekaligus perempuan ini tidak hanya dimaknai sebagai pahlawan nasional. Marta Christina Tiahahu juga pantas menerima gelar sebagai tokoh pejuang emansipasi wanita dalam perjuangan bangsa. Sementara salah satu panelis yang juga mantan rektor Universitas Patimura, Profesor Musuli Selan menyatakan pahlawan nasional Marta Christina Tiahahu telah mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dari ambisi kolonial. Marta Christina yang gugur di usia yang sangat muda itu juga adalah tokoh yang memperjuangkan rakyat dari belenggu perbudakan penjajahan Belanda. Nilai-nilai semangat kepahlawanan Sri Kandi muda ini mesti dimiliki oleh kaum perempuan Maluku saat ini. Nilai-nilai pengorbanan, penghargaan,
terhadap budaya dan tanah air mesti diteladani di era pembangunan yang sudah semakin maju saat ini. Dalam seminar ini menghadirkan sejumlah panelis, antara lain Angelin Patiasina, Profesor Musu Luiselan, dan Dr. Mariam Sangaji. Seminar ini dihadiri mahasiswa dan sejumlah guru sejarah. Melkilatus Saule, Charles Bolaman melaporkan.